Shalom. Kita seperti dalam bacaan pertama, dalam arti essence dari perayaan kita rayakan seperti dalam bacaan pertama. Gambarannya juga kita memiliki hal yang seperti itu. Anda semua berasal dari berbagai stasi, ya, dan ada yang usianya beda-beda. Yang di depan ini saya lihat seperti masih ada SMP. Kemudian ada yang di tengah-tengah, ada yang sudah lulus dari segala-galanya. Yang di depan lagi masih muda-muda, dan yang di belakang juga masih muda. Gambaran, tentu saja Anda tidak berasal dari sekarang, tidak berasal dari kereta, tidak berasal dari familia, tapi berasal dari stasi-stasi yang bersatu di dalam nama paroki Santo Yesus Kerja Baras. Namun ini bukan, saya mau mengajak kita untuk melihat sejenak apa yang terungkap dalam penyerahan calon tadi, calon Kristus. Pembimbing mengatakan begini, ibu saya di mana-mana tadi, ibu yang mengatakan pembimbing, kami telah mendampingi mereka selama ini sehingga mereka dapat mengerti, yang pertama, dapat memahami dan menghayati tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan. Benarkah ini? Anda dapat mengerti. Kalau kita katakan mengerti, artinya kita dapat dalam logika berpikir kita, cara berpikir kita mengerti apa yang kita lakukan. Memahami artinya setelah kita mengerti, kita memahami di dalam diri kita, dan setelah memahami kita menghayati. Ini tiga tahap. Tentu saja bukan tahap naik tangga, tetapi 3 tahap di mana kita bisa sampai pada perayaan hari ini. Kemudian jawaban dari saya ditulis sedikit, bukan saya tulis. Di situ terjawab begini: dengan penuh sukacita kami menerima mereka untuk dapat menerima sakramen Krisma sebagai tanda kedewasaan dan tanda pencurahan Roh Kudus. Di bawahnya lagi, semoga Tuhan membalas segala pengorbanan dan pendampingan Anda. Ini mari kita lihat sejenak apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita dapat hayati. Dalam bacaan, tentu saja kita harus melihat itu dalam bacaan yang kita dengarkan. Bacaan pertama memberikan kepada kita gambaran tentang peristiwa. Lihat ke sini tadi, terus lihat. Ada kasus seperti yang terjadi, jangan dalam kudus yang nampak. Bacaan pertama mengajak kita untuk melihat peristiwa pertama pencurahan Roh Kudus. Ini peristiwa pertama dalam perjalanan iman Kristiani, iman gereja. Sebelumnya mereka bersama Yesus. Jadi para murid, para rasul bersama Bunda Maria, pengikut-pengikut Yesus, mereka bersama Yesus sebelumnya. Tetapi setelah Yesus dihukum mati dan setelah Ia naik ke surga, dalam bacaan Injil kita dengarkan, aku akan mengutus Roh Kudus. Dan peristiwa Pentakosta itu, para rasul tadi dikatakan berkumpul di atas rumah, dan terjadi peristiwa yang luar biasa.
dari berbagai negara itu melihat peristiwa luar biasa di salah satu rumah di bagian mungkin lantai 2 atau lantai 3, pokoknya bagian atas. Peristiwanya luar biasa. Bayangkan Yerusalem waktu itu cukup kota besar, tapi semua orang yang datang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di kota itu. Pasti sesuatu yang dahsyat sekali. Kalau mau gambarannya, mungkin dahsyatnya itu seperti waktu gempa di Majene, Mamuju. Anda yang tinggal di sini tidak merasakan apa, tidak ada dampak apa, tapi tahu kejadiannya. Pasti lebih. Tetapi waktu itu mereka berkumpul di kota itu dan semua melihat, menyaksikan, dan yang lebih hebat lagi setelah kesaksian itu mereka heran, kenapa kita bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita. Padahal mereka memiliki bahasa mereka masing-masing. Anda pasti punya bahasa sendiri-sendiri dan budaya sendiri. Ada yang Toraja, ada yang dari Bumera, ada yang Raya, macam-macam. Tapi semua mengerti bahasa Indonesia. Mereka bisa memahami bahasa yang digunakan oleh para rasul. Karena para rasul juga ketika mereka berbicara, mereka melihat orang yang ada di depannya dan mereka memahami ini orang Arab, mereka langsung berbahasa Arab. Seperti gambaran dalam bacaan pertama. Tetapi gambaran ini menunjukkan suatu tanda yang kita sebut tadi, bahwa mereka mengerti kejadian itu. Bukan dalam arti khusus bahasa yang mereka mengerti atau mereka pahami, tetapi dalam arti bahwa melihat kejadian itu dari pengalaman hidup mereka. Para rasul menceritakan kisah tentang Yesus, mereka mengerti dalam kapasitas mereka sebagai orang asing, mereka menangkap apa yang dimaksudkan oleh para rasul. Nah, gambaran ini saya ingin Anda pahami atau Anda mengertinya dalam kacamata seperti yang disampaikan oleh pembimbing tadi. Kami telah mendampingi mereka untuk memahami peristiwa Pentakosta, dan setelah kami dampingi mereka mengerti. Mengertikah Anda dengan peristiwa Krisma yang kita rayakan hari ini? Saya yakin Anda mengerti, karena peristiwa Krisma adalah peristiwa pengulangan Pentakosta, di mana Anda tadi dalam jawaban yang ditulis untuk pikir, Anda menjadi atau Anda mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dan arti dari pencurahan Roh Kudus adalah Anda memiliki hidup Kristus. Dan arti memiliki hidup Kristus artinya Anda memiliki kedewasaan iman. Disinilah arti dari mendalami. Mereka telah mengerti, mereka memahami, menjadi pengikut Kristus. Memahami diri Anda sebagai pengikut Kristus berarti menjadi seorang murid yang selalu siap untuk mengikuti gurunya. Kalau zaman-zaman dulu guru itu sangat berkuasa. Apapun yang disuruh atau diminta oleh guru pasti kita lakukan. Kalau tidak, kena hukuman, pukulan. Jadi semua murid pasti taat sama guru, hormat sama guru. Kalau sekarang murid berontak sama guru banyak.
yang guru lari biasanya. Kalau di kota-kota besar, guru paling takut kepada murid-murid kalau mereka sudah demo. Tetapi dalam arti mengikuti Kristus, dalam arti murid dalam iman, kita mengikuti Kristus untuk apa? Untuk melihat pola hidup Kristus, untuk melihat cara Kristus memberikan hidupnya bagi sesama. Murid artinya mempelajari pola hidup Kristus, mempelajari pola hidup gurunya. Dan guru iman sejati kita adalah Kristus yang kita terima, karena Kristus sudah tidak ada lagi dalam wujud manusia, tetapi Ia hadir di dalam apa yang kita sebut Roh Kudus. Bisikan Roh Kuduslah yang membawa kita kepada pemahaman bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Karena itu, Anda semua yang hari ini menerima sakramen Krisma masuk atau diungkapkan oleh pembimbing Anda masuk dalam kategori mengerti, memahami, dan menghayati tanggung jawab sebagai murid Kristus. Dan tanggung jawab sebagai murid adalah mencoba selalu mengikuti pola hidup gurunya, guru iman kita, guru sejati kita yang Kristus yang hadir dalam Roh Kudus bersama dengan kita. Tanggung jawab paling utama sebagai seorang murid adalah setia. Murid itu tidak pernah meninggalkan gurunya. Kalau dia sudah meninggalkan gurunya, dia tidak bukan lagi murid. Karena itu sepanjang hidup kita menjadi murid Kristus supaya kita menjadi setia menjadi pengikut Kristus. Hari ini saya dengar ada 207 yang menerima Kristus. 207. Jika ini berkembang dalam 5 tahun akan tetap setia menjadi murid Kristus, maka kesaksian pengembangan karya Allah akan semakin dirasakan atau semakin bertumbuh di dalam wilayah paroki ini. Menggembirakan tentu saja, dari segi demografi menggembirakan. Tetapi yang lebih menggembirakan lagi jika Anda mampu sampai pada pemahaman menghayati tanggung jawab sebagai murid Kristus. Murid Kristus yang paling tanggung jawab seorang murid yang paling utama adalah setia mengikuti langkah gurunya. Dan kesetiaan itu dibuktikan dengan tetap menjadi pengikut Kristus sampai kita katakan sampai mati. Bacaan Injil, mari kita lihat sejenak sebelum kita masuk dalam bacaan Krisma. Mari kita lihat sejenak. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku akan mengutus kepadamu penghibur yang berasal dari Bapa, yakni Roh kebenaran. Dalam gereja memahami bahwa dalam perayaan Krisma, dalam pengembangan dan pengolesan minyak Krisma, kita yang menerima Krisma, minyak Krisma itu memperoleh roh kebenaran. Dan apakah roh kebenaran itu? Roh tentang kebenaran, roh tentang kesaksian kebenaran adalah tanda. Kalau kita katakan kesaksian itu benar, berarti ada ciri-ciri fakta yang tidak bisa disangkal ketidakcocokan dari peristiwa itu.
Misalnya, fakta bahwa kemarin terjadi banjir bandang di sekitar Mamuju. Ini benar karena ada faktanya, ada kejadiannya dan tanggalnya dan peristiwanya. Roh kebenaran yang disampaikan oleh Yesus hari ini kepada kita dalam bacaan Injil, artinya roh yang mengajarkan kebenaran iman kita. Dan kebenaran iman yang tidak bisa disangkal oleh siapapun adalah percaya kepada Allah Tritunggal. Gereja mengajarkan ini, bahwa kebenaran dogma yang kita sebut kebenaran dogma ini diajarkan oleh gereja secara nyata dan tidak tersangkal dalam hal apapun, bahwa Allah itu Allah yang esa yang kita selalu sebutkan atau kita selalu jelaskan dalam kredo kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang mengajarkan kepada Anda, roh penghibur yang mengajarkan kepada Anda, roh kebenaran yang memberikan kepada kita suatu tanda, suatu kekuatan untuk setia menjadi murid, untuk menjadi saksi bahwa Allah itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan sesudahnya Yesus mengatakan, kamu juga ia akan bersaksi kepada kamu, bersaksi tentang kehadiran Allah, tentang kehadiran Kristus, tetapi di balik itu tanggung jawabnya adalah kamu juga harus bersaksi. Ketika kita mengatakan, ketika kita melihat sesuatu kebenaran peristiwa, kita pasti mau menceritakan kebenaran peristiwa itu. Misalnya, seperti yang saya katakan tadi, kejadian bahwa ada banjir bandang yang kita tahu, dan orang yang memiliki atau orang yang mendapatkan atau yang punya concern dengan peristiwa itu, di situ kita mengatakan hati-hati lewat di daerah ini karena ada banjir bandang. Ini suatu peristiwa di mana kita menceritakan kebenaran, fakta. Tetapi dalam hal iman, ketika kita, tadi Yesus mengatakan, ketika Anda menerima roh kebenaran ini, maka kesaksian Anda tentang roh kebenaran ini mesti dinyatakan dalam model kedewasaan iman Anda. Dan kedewasaan iman itu adalah pertama-tama yang saya mau katakan, setia menjadi murid Kristus. Apakah berarti bahwa setelah saya menerima Krisma, saya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa lagi? Itu tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi yang dituntut dari seorang murid adalah setia mengikuti jejak jalan Kristus. Sebagai manusia lemah, jangan lupa, meskipun hari ini Anda menerima roh kebenaran, roh kekuatan, tetapi sebagai manusia lemah kita selalu jatuh dalam dosa. Tetapi yang membedakan mereka yang mau mengikuti Kristus hanya ini, kata ini: setia dalam segala kelemahan berjalan bersama Kristus. Apa yang Rasul Paulus mengatakan kepada kita? Apa yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan kecuali kesetiaan kita? Karena kita adalah orang lemah yang selalu jatuh dalam dosa. Tetapi dalam pemahaman kita, dalam pengertian kita sebagai murid, yang dituntut bagi kita hanya ini. Yesus hanya mengatakan, jadilah setia. Jadilah
setia mengikuti jejak gurunya. Dalam mencoba menjadi murid yang setia ini, kita tentu saja dibekali oleh syukurlah bahwa ada gereja bersama dengan kita yang selalu mengingatkan kita akan komitmen kesetiaan kita. Dan komitmen kesetiaan itu menjadi tanda kedewasaan kita. Kalau dalam persiapan Krisma, sempat bincang-bincang setelah dalam persiapan Krisma, mereka diwajibkan untuk setiap hari Minggu ikut perayaan Ekaristi, doa-doa lingkungan ikut, apapun dia ajar pasti mau. Tetapi sesudah Krisma, tidak kelihatan lagi. Menjadi setia itu tidak gampang. Pasangan suami istri juga, ketika baru mulai relasi bersama berjalan gandeng tangan. Dalam pernikahan gandeng tangan. Dua anak lahir, satu anak lahir sudah tidak saling kenal lagi. Mau gandeng tangan istri pasti suaminya untuk apa lagi? Menjadi murid yang setia itu membutuhkan komitmen dari hati. Kalau kita tidak mendengarkan bisikan Roh Kudus yang selalu mengajak kita untuk menjalin kesetiaan kita ini, maka kita jatuh dalam apa yang disebut oleh praktikal hidup. Anyway, biarlah saya tidak ke gereja, nanti Natal saya ke gereja, nanti Paskah saya bisa mengampuni dosa. Setia juga setiap kali Natal dan Paskah, tetapi itu kesetiaan yang sangat direduksi, yang sangat dikurangi. Kesetiaan membutuhkan komitmen dari hati kita. Karena itu saya boleh katakan anak-anak yang masih muda-muda, adik-adik yang sudah sangat dewasa, dan saudara-saudaraku yang menerima Krisma hari ini, belajarlah membentuk kesetiaan Anda dalam komitmen hati Anda, karena Roh Kudus ada bersama Anda. Dengarkanlah bisikan Roh Kudus dalam devosi Anda pribadi. Saya selalu katakan kepada orang muda yang Krisma, haruslah membangun satu devosi pribadi yang sesuai dengan Anda. Ada yang lebih suka devosi Salam Maria 3 kali, lakukan itu setiap hari. Sekecil apapun kesetiaan kita, Yesus yang baik tidak akan pernah melalaikan kesetiaan itu. Satu perbuatan kesetiaan, satu perbuatan kasih akan selalu diingat oleh Yang Maha Kasih. Ada satu cerita menarik untuk menutupi bagaimana Yang Maha Kasih itu betul-betul setia atau betul-betul percaya pada ketulusan hati manusia. Saya dengar kisah ini, cerita ini waktu masih belajar. Dikisahkan bahwa ada seorang preman yang paling ditakuti di satu kota. Dia tidak segan-segan membunuh atau musuh-musuhnya atau siapa saja yang menolak perintahnya, main tembak atau main potong. Preman yang paling ditakuti tetapi juga paling banyak pengawalnya. Tetapi suatu malam dia tidak, karena di rumahnya yang begitu besar, tamannya luas, suatu malam dia kesulitan tidur, jadi dia keluar. Perhatikan, ternyata penjaga-penjaga tetap berjaga. Lalu tiba-tiba dia berjalan dan dia mendengar seekor tikus yang sedang mencecik, tikus yang merintih kesakitan. Dia cari di mana bunyi tikus itu. Ternyata ada di selokan, di samping kamarnya itu ada selokan, dan tikus itu ternyata terhimpit batu. Mungkin dia salah keras dan batu jatuh dan menimpa dia. Ternyata dia tidak bisa keluar dari batu itu. Preman penjahat
mafia kelas berat ini melihat itu dan dia iba hati. Dia mengangkat batu dan melepaskan tikus itu pergi. Tentu saja tikus tidak berterima kasih, tetapi dan pada saat itu ketika dia berhasil melepaskan, ia berjalan keluar. Ternyata mengapa dia tidak bisa tidur, ternyata musuhnya datang menyerbu rumahnya dan dia kena tembak dan mati. Alhasil dikisahkan di pengadilan terakhir, catatan tentang hidupnya dibacakan semuanya dan semuanya berat. Dia dibunuh, tetapi dia membunuh paling banyak, merampok dan segala macam. Semua catatan berat, timbangan tidak bisa lagi diperhatikan. Tetapi sebelum dijatuhi hukuman neraka, Bunda Maria berdiri dan mengatakan, jangan lupa tadi malam sebelum dia dibunuh, dia berhasil membebaskan seekor tikus, binatang yang paling dihindari, atau di binatang yang paling orang rasa jijik, melepaskan. Bahkan kalau ketemu tikus, kalau bisa langsung bunuh. Orang ini, menurut Bunda Maria, memiliki hati yang belas kasih, karena ia memberikan belas kasihnya kepada binatang yang paling dijijiki oleh semua manusia. Semua tercengang mendengar kisah itu, dan ia mendapatkan kerahiman Tuhan. Artinya begini, saya mau katakan kepada Anda semua, sekecil apapun model membangun kesetiaan hati kita menjadi murid Kristus, Tuhan tidak akan melihat, atau Tuhan tidak akan melalaikan tindakan itu. Bangunlah model devosi komitmen iman, tanggung jawab iman Anda dalam hal-hal yang kecil.